Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih kita lanjutkan taklim kita, masih berkaitan dengan masalah puasa. Di dalam kitabnya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada'u. Wanita hamil dan yang menyusui apabila mengkhawatirkan keadaan dirinya boleh berbuka dan wajib mengqadha. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kaffaratu an kulli yaumin muddun. Dan apabila keduanya, ibu hamil dan ibu menyusui maksudnya, dan apabila keduanya mengkhawatirkan keadaan anaknya, maka boleh berbuka dan wajib baginya mengqadha dan membayar kifarat. Jadi kalau dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, cukup dia bayar qadha. Tapi kalau si ibu yang menyusui atau si ibu yang hamil mengkhawatirkan kondisi anaknya, khawatir karena dia puasa anaknya menjadi kurang sehat atau janinnya tidak berkembang dengan baik, otomatis kan dia harus berbuka. Jadi jika mengkhawatirkan anaknya, pertama si ibu itu harus mengqadha, dan karena dia mengkhawatirkan anaknya harus bayar fidyah juga, harus ngasih makan orang miskin. Nggak boleh gitu ya. Jadi kasih kifarat an kulli yaumin mudun wa huwa ritlun wa sulusun bil iraqi. Jadi satu mud kasih makan tiap hari. Satu mud itu kira-kira 1/4 kati Irak. Ada yang menyebutkan 1/4 kati Baghdad. Ya. Jadi begitu, ya. Kalau yang dikhawatirkan anak yang di dalam kandungan dan yang menyusui, maka selain dia qadha dan juga dia bayar kifarat, kasih makan orang fakir dan orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita hamil dan menyusui apabila mengkhawatirkan keadaan dirinya boleh berbuka dan wajib mengqadha. Hal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain dari Anas bin Malik Al-Ka'bi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, innallaha ta'ala wada'a 'alal musafiri shauma wa satra sholati wa anil hamil awil murdi'i shauma. Sesungguhnya Allah telah memberi keringanan, rukhsah, dispensasi kalau kita bilang bahasa kerennya, ya. Sesungguhnya Allah telah memberi keringanan dalam hal puasa dan meringkas sholat kepada musafir, kepada orang yang bepergian, dan dalam hal puasa bagi wanita yang hamil atau menyusui. Jadi kalau keringanan dalam hal sholat dengan meringkas sholat yang berrakaat 4 menjadi hanya 2 rakaat.
qashar. Qashar. Ada juga jamak qashar jamak takhir, jamak takdim. Qashar tuh. Misalnya maghrib misalnya apa? Zuhur dengan asar 4 rakaat dua-duanya diqashar dua-duanya jadi 2 rakaat. Boleh jamak takdim, boleh juga jamak takhir. Maghrib nggak bisa, maghrib diringkas masa 1,5. Yang diringkas isaknya, kita juga bingung kalau 1,5 ringkasnya gimana. Jadi timpalannya maghrib dengan isya. Subuh nggak bisa, nggak ada. Subuh cuma 2 rakaat, diringkas 2 rakaat 0 dong. Nah gitu ya. Nah kalau orang hamil dan orang menyusui juga begitu, boleh berbuka dan juga boleh mengqadha. Ini dispensasi yang Allah berikan kepada orang yang bepergian jauh dalam sholat dan kepada ibu-ibu yang menyusui dan yang sedang hamil. Kemudian dan apabila keduanya mengkhawatirkan keadaan anaknya, maka boleh berbuka dan wajib baginya mengqadha dan bayar kifarah. Jadi ada tambahan karena ternyata si ibu itu khawatir kepada anaknya. Kalau dia berpuasa air susunya kagak lancar misalnya, sehingga kesehatan anak terganggu. Kalau dia puasa janinnya tidak baik karena nggak ada asupan dari subuh sampai maghrib. Khawatir perkembangan anak perkembangan janin di dalam rahim tidak bagus. Dia berbuka. Nah kalau begitu alasannya, selain ibu itu mengqadha puasa nanti di luar Ramadan, dan dia juga kudu bayar kifarah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi orang hamil itu mungkin berat melakukan puasa. Maka kemudian dia batalkan puasanya sehingga dia kudu bayar fidyah. Orang yang menyusui juga begitu. Orang menyusui juga begitu. Jadi rukhsah atau keringanan untuk kakek dan nenek yang keduanya masih mampu berpuasa untuk berbuka dan mengganti puasanya dengan fidyah atau memberi makan kepada seorang miskin. Dan juga untuk wanita yang hamil atau menyusui. Jadi ayat tadi itu wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin bukan hanya untuk orang tua yang rentak saja atau nenek-nenek yang rentak saja, tapi juga digunakan oleh ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian 1 mud itu kasih setiap hari kepada fakir miskin sesuai dengan makanan negeri tersebut. Sesuai dengan makanan negeri yang bersangkutan. Kalau beras ya kasih beras. Jadi kalau di Jakarta dikasih jagung, orang Jakarta nggak biasa makan jagung, makannya beras. Nah, jadi 1 kati itu dibayar dengan 1 mud. Jadi makanannya itu dibayar dengan 1 mud. 1 mud makanan pokok negerinya, 1 mud itu kira-kira 600 gram. Ya, jadi kalau kita diinikan ke gram 600 kilogram.
Nah, susah ngitungnya Ustaz. Di sini biasanya liter. Ya udah aja 1 liter, lebihin dikit nggak apa-apa kan. 1 liter. Tapi aslinya 1 mut itu kurang lebih dikonversikan dari 1/3 kati Baghdad, konversinya kira-kira 60 gram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuktirani wa yakdiyani. Nah, orang sakit dan musafir yang bepergian jauh boleh berbuka, tidak berpuasa, tapi harus mengqadha. Nanti ada tuh batas jarak seberapa jauh seseorang itu boleh mengqadha puasanya dalam perjalanannya. Jadi orang sakit dan musafir yang bepergian jauh boleh berbuka, tapi harus mengqadha. Kongjit misalnya jalan-jalan dari sini ke Semarang boleh berbuka, nggak apa-apa. Malah ada ulama yang menyebutkan kalau nggak dipakai, ya, kalau nggak dipakai rukhsah itu artinya dia durhaka. Dikasih keringanan kok nggak mau dimanfaatkan, dikasih dispensasi kok nggak mau dipakai. Allah ngasih dispensasi, mestinya dipakai dan dimanfaatkan gitu. Kan gitu ya. Nah, ada juga orang yang perjalanan jauh karena dia masih kuat puasa, dia puasa terus. Silakan, karena memang Allah perintahnya begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka. Sakit karena nggak tahan dia buka. Perjalanan jauh karena dirasa berat dia nggak tahan, boleh berbuka. Wajiblah baginya berpuasa. Dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya. Dia nggak puasa berapa hari? 2 hari. Nah, nanti qadha 2 hari di luar Ramadan. Ya, artinya barang siapa yang pada bulan Ramadan menderita sakit sehingga tidak mampu berpuasa atau menempuh perjalanan jauh, maka kalau mau ia boleh berbuka. Kalau mau ia boleh berbuka, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Artinya kalau dia tidak berbuka, rukhsah dan dispensasi Allah tidak digunakan. Ada 2 pilihan. Mau buka silakan, enggak mau buka enggak apa-apa. Mau puasa silakan, enggak mau puasa juga enggak apa-apa. Setelah itu kemudian mengqadha pada hari-hari di luar Ramadan setelah hilangnya ujur sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau udah hilang sakitnya, dia harus mengqadha di luar Ramadan. Nah, itu tuh masalah qadha dan fidyah. Jadi selesai ya, kita masalah puasa, selesai kita masalah puasa. Kemudian ada satu perkara yang istimewa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan di bulan Ramadan, masalah i'tikaf. Masalah beritikaf. Kali nanti coba-coba pengen jajal i'tikaf di masjid, silakan. Ya. I'tikaf di masjid, dan ini enggak pernah ketinggalan Kanjeng Nabi Muhammad. Tiap bulan puasa pasti beliau beriktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun
walahu sartani an-niyatu wa lubsu fil masjid. Iktikaf itu sunnah mustahab, sunnah, tapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian untuk iktikaf ada 2 syarat, niat dan berdiam di masjid. Iktikaf itu sunnah, mustahab. Ini ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah memanggilnya, sampai Kanjeng Nabi wafat. Selalu iktikaf pada bulan Ramadan tiap 10 terakhir dari bulan Ramadan. Terakhir tuh tanggal 21, boleh tanggal 20, pokoknya hitung aja. Ini misalnya diprediksi ya. Misalnya katakan 29 di Ramadan selesai Ramadan. Ambil aja 10 hari sebelumnya. Mulai saat itu dia iktikaf di masjid. Ya. Jadi setelah Kanjeng Nabi nggak ada, diterusin tuh sama istri-istrinya beriktikaf di dalam masjid. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anhu, innahu sallallahu alaihi wasallam i'tikafa fi akhiril asri min Syawal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Syawal. Bulan Syawal itu habis Ramadan. Iktikaf itu kapan aja? Nah, kita ini lagi begini nih, taklim tiap subuh. Niatin iktikaf. Niatin iktikaf, sajaku aku iktikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Insya Allah kita dapat pahala taklim, juga dapat pahala iktikaf. Ya, niatin tuh. Setiap kita taklim di jero hati, di dalam hati. Ya. Kemudian untuk iktikaf ada 2 syarat, niat dan berdiam di masjid. Niat iktikaf. Memang niat ini menjadi rukun dalam rangka kita melakukan ibadah. Mau sholat mau puasa mau bayar zakat semua niat. Niat itu menjadi tolok ukur diterima atau tidaknya satu ibadah. Kalau dia niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan keridhaan dan ganjaran kebaikan dari Allah. Kalau dia niatnya lain, ya sudah segitu udah. Habis, enggak dapat keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun niat. Kemudian selain niat yang merupakan syarat daripada iktikaf, dia berdiam di masjid. Udah. Kecuali kalau ada uzur yang mengharuskan dia keluar masjid. Di masjid nggak taunya pengen berak gitu misalnya. Ada pengen buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Keluar.
keluar. Nanti masuk, selesai buang hajat, masuk lagi masjid, i'tikaf lagi niat gitu. Jadi niat syarat daripada i'tikaf harus berdiam di masjid. Ada keperluan misalnya, ya namanya kayak tadi masjid kita perlu cari makan, mau ke kebun mau kerja silakan keluar, ya kan? Nanti setelah selesai bekerja atau nyari nafkah balik lagi niat lagi i'tikaf. Iya. Jadi i'tikaf itu berdiam di dalam masjid. Kita hampir setiap hari 1 jam taklim, niatin, kita kan dapat pahala. Yang penting kita berada di dalam masjid. Kemudian juga ada lagi syarat bahwa orang yang beriktikaf itu harus Islam. Kemudian sehat akalnya. Kemudian dia itu harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Islam, syarat i'tikaf itu pertama Islam. Maka orang kafir nggak bisa, karena tidak memenuhi syarat sebagai Islam. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Orang gila nggak bisa i'tikaf. Ngapain orang gila di dalam masjid? Kan gitu ya, ya Kong? Iya. Kemudian yang ketiga adalah harus suci hadas besar, hadas kecil. Harus suci daripada junub. Lagi i'tikaf enak-enak, namanya perempuan kan kita nggak tahu menstruasi datangnya kapan aja. Mau siang kek, mau pagi kek. Lagi enak i'tikaf, datang tuh haid, batal i'tikafnya. Karena apa? Salah satu syarat daripada i'tikaf harus suci hadas besar, hadas kecil. I'tikaf kan boleh tidur di masjid, boleh. Yang penting dia nggak keluar masjid. Enak tidur di masjid, ngimpi basah, mandi dulu, batal i'tikafnya. Keluar mandi junub dulu. Jadi sekali lagi, syarat daripada i'tikaf yang ketiga kudu atau mesti bersih daripada hadas besar maupun hadas kecil, bersih daripada haid, bersih daripada nifas, bersih daripada junub. Jadi itulah masalah i'tikaf. Kemudian kita tuntaskan wala yazuju minal i'tikafil manzuri illa li hajatil insani au uzrin min haidin au maradin la yumkinul muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wat'i. Tidak dibenarkan meninggalkan i'tikaf yang dinazarkan kecuali karena kebutuhan manusia, atau ada uzur seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkan untuk meneruskan i'tikaf karenanya. I'tikaf batal karena bersetubuh. Laki bini i'tikaf di masjid, la ilaha illallah, bersetubuh di masjid. Ya Allah ya Rasulullah, misal ada yang model begitu, maka i'tikafnya batal. Aduh, udah nggak tahan kali itu laki bini i'tikaf di masjid. Dia melakukan, batal tuh i'tikaf. Tidak dibenarkan meninggalkan i'tikaf yang dinazarkan kecuali karena kebutuhan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya ke rumahku, kata Aisyah,
Kalau beliau sedang berada di masjid, maka aku pun lalu menyisir rambutnya. Dan beliau tidak akan masuk ke rumah apabila sedang beriktikaf kecuali ada hajat. Jadi rumahnya Aisyah itu kan dengan masjid kan berdempetan. Rambutnya acak-acakan gitu. Pengen disisirin sama Aisyah, ditolotin aja palanya. Aisyah terus nyisirin. Yang penting dia jangan keluar masjid. Ya kan? Nongolin palanya, disisirin sama Aisyah gitu. Ya. Nah, Rasulullah nggak akan keluar dari masjid selama iktikaf kecuali ada hajat, misalnya buang air. Misalnya buang air. Ya. Kemudian kecuali karena ada kebutuhan manusia, tidak dibenarkan meninggalkan iktikaf kecuali karena ada kebutuhan manusia atau ada uzur seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkan untuk meneruskan iktikaf. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Ya. Jadi wa yabtulu bil wad'i, iktikaf batal karena bersetubuh. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masjid. Janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Al-Baqarah 187. Maksudnya janganlah kamu setubuhi istri-istrimu ketika kamu sedang beriktikaf. Iktikaf ialah berada di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dalam keadaan iktikaf jangan sampai kita menjima istri kita, bersetubuh dengan istri kita, batal iktikafnya. Batal. Itu tadi Al-Baqarah 187, janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu jangan kamu campuri sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Alas, sudah selesai masalah puasa. Kalau ada nanti umur panjang, insyaallah kita bahas masalah zakat. Karena kaitannya terutamanya dengan zakat fitrah. Sebelum kita tutup nanti ya, mungkin ada sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya sedikit aja. Nanya sedikit. Masalah banyak kok nggak apa-apa.